Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah media pembelajaran tentang makanan halal dan makanan haram. Adapun yang akan dibahas di dalamnya adalah yang pertama tentang pengertian makanan halal dan makanan haram. Yang kedua, jenis-jenis makanan halal dan makanan haram. Yang ketiga, nilai-nilai positif dari mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram. Dan yang keempat adalah dalil tentang makanan halal dan makanan haram. Ada yang tahu apa itu makanan halal? Menurut bahasa Arab, arti halal adalah diperbolehkan. Kata ini menggambarkan apapun yang diperbolehkan berdasarkan hukum Islam. Jadi, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Selanjutnya adalah makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi umat Islam sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Makanan haram mendatangkan kerugian bagi muslim di dunia dan di akhirat. Mengonsumsi makanan haram juga dapat mendatangkan sikap dan perilaku tidak terpuji. Kemudian jenis-jenis makanan halal. Adapun jenis-jenis makanan yang halal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, semua makanan yang baik dan tidak kotor. Dua, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tiga, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, membahayakan kesehatan jasmani, merusak akal, moral, dan akidah. Contohnya bisa kalian lihat dalam gambar. Itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, daging. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah hewan yang hidup di air, baik air tawar, air asin atau air laut, maupun air payau. Air payau itu adalah campuran antara air tawar dan air asin. Contoh ikan yang hidup di air tawar misalnya gurami, lele, ikan mujair, ikan emas, dan sebagainya. Kemudian hewan yang hidup di air asin antara lain ikan cakalang, ikan tenggiri, ikan tuna, gurita, cumi-cumi, kerang, dan sebagainya. Adapun hewan yang hidup di air payau antara lain ikan bandeng dan udang. Kemudian jenis-jenis makanan haram. Adapun jenis makanan yang haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua makanan yang disebut dalam firman Allah yang meliputi 1. Bangkai. Bangkai maksudnya adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Yang kedua adalah darah. Darah yang dimaksud di sini adalah darah yang mengalir yang keluar dari tubuh hewan yang disembelih. Biasanya untuk mengonsumsinya manusia mengolahnya dengan cara direbus sehingga menjadi kental. Darah ini kemudian dibekukan, disebut dengan putih atau marus. Yang ketiga adalah daging babi atau lahmul khinzir.
seperti di dalamnya kulit babi, lemak babi juga haram. Yang keempat, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, hewan yang disembelih untuk berhala. Jenis makanan haram yang selanjutnya adalah bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Ini hukumnya sama seperti kita memakan bangkai. Yang ketiga adalah semua makanan yang tidak baik, yaitu makanan yang kotor atau menjijikan. Yang keempat, semua makanan yang dapat mendatangkan mudarat atau keburukan bagi kesehatan manusia. Yang kelima, makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, misalnya seperti mencuri, merampok, atau makanan yang didapat dari hasil rampasan milik orang lain. Nah, bisa kalian lihat dalam gambar, contoh makanan haram ada darah yang dibekukan dan juga ada daging babi. Kemudian, nilai-nilai positif dari mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram ada antara lain: yang pertama, terhindar dari segala jenis penyakit. Jika dilihat dari sisi medis, makanan yang diharamkan memiliki efek samping atau penyakit yang berbahaya bagi tubuh manusia. Misalnya sebagai contoh daging babi. Di dalam daging babi terdapat cacing pita yang susah untuk dibunuh. Jika daging tersebut kita konsumsi, kemudian cacing itu bisa saja berpindah hidup dalam tubuh kita. Bisa kalian bayangkan betapa berbahaya dan ruginya kesehatan kita jika sampai hal itu terjadi. Jadi, dengan mengkonsumsi makanan halal, maka kesehatan akan terjaga karena setiap makanan yang kita konsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Nilai positif yang kedua adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuntun kita ke surga. Hikmah lain dari mengkonsumsi makanan halal adalah agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dengan begitu, semua yang masuk ke dalam tubuh kita adalah hal-hal yang bersih. Seorang muslim bisa khusyuk dalam beribadah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian ada dalil-dalil yang membahas atau menerangkan tentang jenis-jenis makanan halal dan makanan haram. Dalil yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Adapun bunyi dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian dalil yang kedua ada Quran Surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.
Dalil yang menerangkan tentang makanan haram yang selanjutnya adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma ukhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu ila ma dakaitum wa ma tubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharam pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Itulah materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap rajin belajar, karena rajin pangkal pandai. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.